Selamat datang di podcast Doc on Mic, sebuah ruang diskusi dan ruang dengar, persembahan dari Humas Ikatan Dokter Indonesia. Doc on Mic merupakan tempat kita mengupas tuntas dunia kedokteran, tapi bukan dari ruang operasi, melainkan dari ruang hati. Bersama saya, Dr. Reni Yuniati. Di episode Doc on Mic kali ini, kita akan membedah tentang penjaga gawang, mutu profesi dokter di Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di balik seorang dokter yang kompeten dan profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, ada proses panjang yang harus dijaga dan dikawal. Saya hadir bersama saya, Dr. Ika Prasetya Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian atau MPPK. Selamat datang di podcast kami, Dok. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dokter hadir bersama kami. Iya. Dok, saya mau menanyakan nih tentang terkait MPPK. Iya. Masyarakat apa mungkin baru pertama kali, Dok, mengenal dan mendengar MPPK ID. Bisa dijelaskan, Dok, tentang apa tugas dan fungsi utama MPPK ini? Iya, terima kasih Dr. Eni. Jadi memang dalam ID itu ada PB, ada majelis-majelis ya. Jadi memang tugasnya PB itu lebih komprehensif, menggabungkan semuanya, mencari masalah, akar masalah dari majelis-majelis, juga berhubungan dengan keluar, termasuk dengan anggota-anggota yang lainnya. Majelis-majelis tadi ada yang mengurus masing-masing kode etik ya, kolegium, dan saya bagian yang mengatur untuk pengembangan profesi kesehatan, pelayanan kesehatan, pelayanan kedokteran. Jadi kita berharap bisa menjaga kualitas masing-masing anggota dari masing-masing perhimpunan dokter spesialis ataupun dokter umum. Jadi dalam MPPK itu dengan aturan dari ada ART ID, kita menjaga keharmonisan perhimpunan dokternya, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Makanya ada satu perhimpunan dokter umum, ada sekitar 38 dokter spesialis. Dari dokter spesialis kadang-kadang antara dokter umum dan dokter spesialis punya keminatan dengan satu bidang, maka dibuat keseminatan. Nah, kita juga MPPK mengatur atau menjaga kualitas masing-masing perhimpunan seminatnya tadi, agar mereka aktif, mereka juga terjaga kualitasnya dan juga keilmuannya, dan nanti ada kita mengatur hubungan ya. Kadang-kadang perhimpunan dokter spesialis kan ada share kompetensi apa segala macam, ada mungkin sama-sama di suatu tempat, misalnya kayak dokter Reni sama dokter bedah plastik kan dekat-dekat dengan soal kecantikan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita mengatur share kompetensinya. Termasuk juga nanti hubungan antar keseminatan dengan perhimpunan yang punya ilmu yang mirip tapi mungkin nggak gabung. Kenapa demikian? Karena mungkin saja yang di seminat tadi kumpulannya bukan anggota dokter spesialis tadi. Ya, contohnya dokter yang senang dengan soal kesehatan remaja misalnya. Mungkin bukan dokter anak dia, tapi dia atau dokter kesehatan jiwa. Nanti mungkin dia bergabung ke sini. Nanti tentunya waktu membangun seperti ini ada kesepakatan bersama dengan dokter yang punya ilmu agar nanti bisa jalan bersama-sama. Nah, itu jadi, bedanya apa dong dengan KKI? Oh, kita bukan KKI. KKI kan kolegium. Ya, kita bukan KKI. Kita hanya mengatur perhimpunan tadi. Karena kalau dalam konteks KKI yang dulu itu kan keilmuan. Keilmuan itu urusannya kolegium. Kita hanya menjaga pekerjaan sehari, pelayanannya kita. Privilege ya, Dok ya. Kita bagian kepelayanannya saja, bukan bagian pendidikannya. Karena kan sering ada abu-abu ya, Dok ya. Betul. Yang sesuai dengan clinical privilege itu kan kebanyakan sering menjadi masalah. Itu sebenarnya itu bagian yang memisah itu kalau dulu kan KKI ya, Dok, Konsul Kedokteran Indonesia itu. Masih tetap KKI, karena itu nanti menyangkut masalah Serkom ya. Iya, Serkom. Jadi kita dalam pelayanan sehari-hari biar nanti nggak berperang di
rumah sakitnya. Oh Nah, gitu. jadi Itu dalam bentuk rekomendasi dok? bukan rekomendasi, kita ajak mereka berdua untuk datang Oh mediasi bareng-bareng, dok ya. mediasi. Jadi kita tugas kita hanya untuk Nah mengatur, itulah, jangan di sampai mediasi lah. melakukan Ya. apa perang apa Baratayuda gitu. Perang Jadi Bratayuda. kita tetap dalam kondisi Abu-abunya biar terang ya dok, merah, hitam dibuat atau putih. biar Nah sama-sama gitu. duduk, Nah, ngobrol kemana sih batas kita, kemana sih batas kita. Jadi dengan harapan dengan harapan, nah semua itu selesai. Nah KKI nanti prosedur untuk serkomnya keluar seperti apa. Di kita dalam pelayanan nanti semua orang nanti tahu, oh ini masing-masing beriman punya kemampuan seperti ini loh. Nah itu nanti dan harus ini diakui. juri apa wasitnya dok Ya ya, kita wasit merumuskan. Jadi ya biar walaupun dalam satu rumah sakit itu juga bisa mengadu ke MBPK ya dok ya. bisa ke ID sebenarnya. Nanti ID, Akan nanti memberikan. seperti apa sih apa bentuknya? Apakah pendidikan kah atau pelayanan kah? Kalau Oh pelayanan ya. dikasih kita memberikan kajian, Dokter Reni. Masya Allah. Kita Jadi hanya kajian tuh, dok, ya? kajian saja sambil menjaga jangan sampai ini berantakan di luar. Kita kumpulkan, kita ajak untuk berunding untuk bersama-sama negosiasi. Jadi sangat vital ya dok sebenarnya perannya untuk melaksanakan ya. Jadi kalau ada proses nih misalnya ada masalah nih di rumah sakit, berarti kan kalau terjadi abu-abu tadi, clinical privilege-nya nanti bisa mengadu ke ID. Ya. Dari ID akan memberikan masalah itu apakah ke MBPK, nanti akan dibuat kajian. Nah selama ini kalau ada kajian gitu, berapa lama ada prosesnya? Ya bisa cepat, bisa lama tergantung dari mereka mau melakukan negosiasi tidak. Kadang-kadang kan butuh waktu, misalnya meluluhkan batu yang keras itu kan. Kita pelan-pelan bertemu. Nanti pertemuan bisa sampai 3 tahun baru enakan. Ada yang cuma 3 bulan selesai. Jadi masing-masing punya keistimewaan beda-beda dan kita tentunya menjaga jangan sampai ini makin besar di luar. Kumpulin terus gitu saja. Berarti selama ini banyak ya dok kasus-kasus seperti itu ya? Ada, tapi mungkin banyaknya udah berkurang karena kan ada KKI. Dimana secara kemudian sudah dijelaskan di situ. Dalam praktek pelayanan sehari-hari kadang-kadang tetap aja masih ada yang menganggap itu abu-abu ya dok. Apalagi nanti ada kalau ada dokter umum terlibat di situ, itu lebih ramai lagi tuh. Jadi mau nggak mau kita harus menjaga jangan sampai ini menjadi besar. Berarti itu kalau dalam masalah misalnya kamu melanggar kompetensi nih gitu, itu berimbas ke hukum nggak dok? Nah kita karena ini melanggar kompetensi apa tidak itu kan nanti ngatur KKI. Nah kita membuat pertemuan dengan melihat masing-masing kompetensinya. Kita coba kita rumuskan rame-rame. Ini sampai mana sih batas-batas mereka. Nanti memang kalau memang nanti terjadi hal-hal yang kan pelanggaran itu kan bisa dilihatnya ini pelanggaran seperti apa sih sebenarnya. Itu nanti masuk ke tempat lain. BP2H, ID, kita nggak ke sana. Tapi yang ini kita jaga jangan sampai ini bisa terjadi pelanggaran. Ya kita bikin rumusan hukum aturannya. Jadi istilahnya BPK juga membantu kinerja KKI juga ya dok? Mau nggak kerasa seperti itu ya, tapi kita cuma bantu aja. Iya, jadi artinya dibantu dengan kajian-kajian dan diberikan dari kajian-kajiannya kita kasih ke PB. Nanti kalau PB mau bertemu dengan KKI kan ada punya data-datanya nanti. Ya, seperti kalau profesi lain ya dok, ada otoritas mutu itu berarti semacam seperti itu? Mungkin mutu bagian dari kita, tapi kita hanya menjaga kompetensi. Jadi istilahnya dulu ada namanya pendidikan berkelanjutan kan, BP2KB dulu di ID. Sekarang mungkin sudah berubah jadi SKP yang diatur Kemenkes. Nah kita coba bikin kajian-kajian ini bagaimana caranya kita menjaga mutu seperti apa yang diminta masyarakat. Kita kan mengedepankan keselamatan pasien kan sebenarnya. Jadi itu seperti apa? Nanti kita kasih ke PB. Nanti apakah bentukan dalam seperti apa? Kita coba cari cara-caranya. Termasuk kalau memang nanti ada hasil yang harus kerjasama dengan Menkes, kita cari ke sana lagi. Jadi dengan demikian nanti ada saling mengisi lah. Jadi untuk anggota dan pengurus MPPK ini sebenarnya memang mempunyai kompetensi untuk memberikan sebagai narasumber untuk membuat kajian-kajian itu dan untuk menjaga mutu profesi ya dok ya? Ya kita berharap dengan anggota yang ada di masing-masing bidang yang dibuat di MPPK gitu ya, kita bisa keluarkan kajian-kajian yang bisa dibantu PBID dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah prinsip dasarnya apa tuh dok sebenarnya dipegang oleh para pengurus MPPK? Ya kita kan kayak misalnya ngusut internal, kita juga melihat bagaimana kajian apa sih organisasi dalam kita, bentuk seperti apa sih majelis yang mau diharapkan.
nanti dikasih ke PB. Kemudian hubungan antara MPPK pusat ini di IPB-ID, ada juga MPPK di wilayah kan, ID wilayah punya. Iya. Jadi dengan harapan kalau ada masalah di wilayah itu bisa diselesaikan oleh MPPK wilayah. Oh, jadi bisa diselesaikan di wilayah, bisa diselesaikan di pusat. Kalau memang ada masalah di sana, diselesaikan di wilayah. Oh, gitu. Tapi kalau memang nggak selesai, bisa kita tarik ke pusat untuk memanggil PP-nya. Sejauh ini lebih banyak ditarik ke pusat atau diselesaikan di wilayah? Kebanyakan sih, kebanyakan selesai di wilayah. Oh, di wilayah ya? Iya. Jadi kadang-kadang ketua PBID-nya sudah bisa menyelesaikan di sana. Jadi memang untuk mediasi itu tidak perlu harus sentral, tapi bisa juga diselesaikan di wilayah. Karena kan masing-masing daerah punya khas yang sendiri-sendiri kan. Iya. Nah, kalau selama ini memang untuk MPPK ini sendiri, bagaimana sih membentuk arah pendidikan dan pelatihan dokter di Indonesia? Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu ya, pendidikan dan pelatihan ya. Jadi ini kompetensi kita hanya menjaga kompetensi saja. Jadi melihat bagaimana perhimpunan itu bekerja untuk menjaga kualitas anggotanya, bagaimana keseminatan bekerja untuk menjaga kualitas keilmuannya, ya, dengan cara mereka melakukan pertemuan ilmiah berulang ataupun mengeluarkan jurnal apa segala macam. Kita coba melihat hal itu aja. Jadi istilahnya BPK juga mendorong supaya mereka mau meningkatkan kompetensinya. Itu yang kita harapkan. Tapi jangan sampai over kompetensi, Dok. Ya enggak, artinya ada batasan rambunya. Ini kamu sampai sini, kalau memang nanti ada tabrakan, ya kebulkan lagi. Ya nih polisinya. Bukan polisi sebenarnya, kita tuh juru damai aja. Juru damai, iya Dok, mediator ya Dok ya. Iya. Nah, jadi selama ini untuk keterlibatan dalam pengembangan pendidikan pelatihan itu kita hanya memberikan kajian rumusan saja, kayak misalnya kita punya divisi yang mengatur tentang teknologi ya, HTA dan juga masukan-masukan. Jadi kita dari sini kita cuma memberikan kemasukan kepada perhimpunan. Ini loh kalau mau bikin PNPK atau segala macam, kita pakai ini. Ini ada semacam kayak ini arah bakunya SOP-nya gitu ya. Ya, kita coba pakai ini segala macam. Jadi dengan harapan nanti bisa keluar tuh PNPK yang bisa bermanfaat buat masyarakat juga, buat dokter yang menggunakannya. Jadi menyusun PNPK ya, Dok? Ya, kita juga bisa menyusun PNPK juga biasa gitu. Kalau sama guru sama Kemenkes juga kita bantu untuk menyusun PNPK yang ada di sana. Selama ini dengan siapa aja, Dok, bekerja samanya? Tentunya nggak semua perhimpunan yang terlibat ya. Nah, tentunya semua Kemenkes. Nggak tahu yang sekarang ini. Oh ya, berarti selama ini memang Kemenkes membutuhkan MPPK untuk membentuk PNPK juga tadi. PNPK itu boleh ceritakan, Dok, itu terkait apa ya, Dok? Singkatannya apa, Dok? PNPK kan pedoman nasional pendekatan klinis ya, pengobatan segala macam ya. Jadi dengan harapan dengan PNPK itu bisa seragam pengobatan, pasti berdasarkan penyakit. Jadi kalau misalnya spesialis ini punya PNPK sendiri, digabungkan dengan penyakitnya. Contohnya kanker payudara, pasti ada bedah onkologi, bedah penyakit dalam onkologi, ya. Ada patologi klinik sih terlibat juga, terus sampai farmakologi klinik juga terlibat juga. Itu semua digabungkan. Yang komprehensif ya sekarang pendidikan juga komprehensif sudah satu ya. Jadi nggak mungkin satu itu, pasti akan rame-rame. Dan tantangan utama MPPK saat ini apa, Dok? Menjalankan ya tentunya mengajak kerjasama perhimpunan ya. Nanti itu masing-masing perhimpunan punya keistimewaan masing-masing ya. Tentunya kita harus mengerti ini perhimpunan maunya seperti apa. Kita cari jalan keluarnya. Kita cari kesamaan pendapatnya. Dan tentunya ini menyangkut kerjasama yang luas kan, masing-masing perhimpunan punya kebanggaan masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau satu penyakit mereka bilang, oh saya sanggup di sini. Nah kita lihat ini kalau memang sanggup, yang ini juga sanggup, ya itu sama-sama gabung. Ini mana ke arah mana kita larikan. Contoh misalnya penanganan pasien dengan gangguan pembuluh darah kaki, kan ada bedah bisa, kardiologi bisa, terus nanti radiologi juga bisa. Itu bagaimana gitu. Nah itu kalau kaitannya sama BPJS juga ya, Dok, nanti? Ya, kan nanti BPJS bisa mengambil itu sebagai patokan pembayaran segala macam. Nah itu kalau memang bisa jadi satu, lumayan. Kita kan bisa mengurangi friksi dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya kerjanya ya. Itu berarti memang kalau memang tidak ada BPK terus gimana, Dok? Kalau ada BPK, ya ID yang ngambil alih. Makanya ID bagian dari ID kan? Ya, ID itu kan besar sekali. Maka dibagi-bagi dengan majelis-majelis agar nanti pekerjaannya nggak terlalu banyak ke ID-nya. Jadi ID nanti tinggal bagaimana berhubungan dengan luar segala macam yang di luar dari kedokteran. Kita dalamnya saja. Iya, sebenarnya kan banyak keributan ya. Terkait dengan kamu ngerjain ini gitu kan, sampai sekarang ada yang nggak selesai sampai upload di media juga gitu. Tentunya ini kan butuh, kembali lagi kadang-kadang butuh waktu dan butuh
duduk bersama lagi. Kadang-kadang butuh waktu lama sekali gitu itu. Ada yang sampai bertahun-tahun masih selesai. Selesai Dok ya. Tapi kalau dilakukan terus-terusan biasanya akan masing-masing akan melunak pelan-pelan. Ya cukup sulit ya Dok ya. Namanya juga Ada keistimewaan beda-beda karena ada. masing-masing perhimpunan pasti punya kebanggaan masing-masing karena mereka satu punya ilmunya, kedua punya kemampuan, sehingga kita harus adopsi semuanya. Kalau menghadapi sekarang ini Dok, terutama dengan resistensi pembaruan sistem dan teknologi yang sekarang ini sudah kita rasakan itu seperti apa Dok? AI gitu ya misalnya. Ya, misalnya begitu. Jadi di PNPK aku ada juga namanya yang mengusung teknologi informasi ya. Kita punya perhimpunan dokter digital. Jadi ada dokter digital juga di ID ini. Di ID itu anggota itu banyak ada ya. Jadi NPPK itu bukan hanya mengatur perhimpunan dokter spesialis yang banyak juga ya, yang punya keilmuan masing-masing, juga keseminatan. Jadi ada seminar masalah hukum, asuransi, juga digital. Jadi kita punya di bawah situ ada dokter-dokter yang seminar ke arah sana. Nah, kita kembangkan dengan lewat digital tadi. Kalau memang mereka kajian mereka mengatakan bahwa ilmu ini bagus banget, ya kita serahkan nanti ke ID. Oh, jadi membuat kajian juga tentang keilmuan baru yang bisa digunakan dimanfaatkan. Masuk ilmu atau teknologi barunya. Bahkan bisa dimasukkan juga ke semua perhimpunan yang memang bisa kalau memang mau mengadopsi kita kasih, itu. Ya betul. Luar biasa ya. Apakah sekarang dokter-dokter muda sekarang itu cukup aware dengan apa yang terkait dengan kompetensi tadi Dok? Nah ini di ID ada Junior Doctor Network. Nah itu dokter muda yang punya link dengan WMA, World Medical Association. Nah itu berarti dokter ini bisa bertanyakan kepada pengurusnya nih. Ada pengurusnya. JDN. Nah itu dia tahu tuh, mereka yang lebih ngerti tuh. Selama ini berkaitan dengan dokter atau bagaimana? Itu berhubungan dengan PB kan. Ya. Nah, kita hanya mengatur kalau memang mereka ada masalah. Mereka bisa bergabung dengan perhimpunan masing-masing, itu kesempatan masing-masing. Nanti kita coba, ya kita kalau dokter muda ini biasanya mereka yang lebih mengerti masalahnya. Jadi bisa diundang juga untuk podcast nih. Iya, luar biasa. Nanti kita bisa kita bisa masukkan sebagai bagian dari podcast yang terkait dengan profesi dokter ya. Ya dokter muda itu bagaimana mau diarahkan kemana? Karena ini kan sebenarnya seharusnya cuma buat peningkatan dan jaminan keselamatan pasien kan Dok? Ya, jadi sebenarnya kita juga di MPPK selain pasien yang kita atur dan sampai ada masalah keselamatannya, juga kesejahteraan dokter kita coba cari jalan keluarnya gitu. Ya, memang kalau dari sisi masyarakat memandangnya gimana Dok kita kalau kayak gitu kan. Jadi kita selain masyarakat juga harus selamat, dokter juga selamat. Selamat dua-duanya, nggak cuma masyarakat aja. Nanti dokternya bertengkar terus gimana. Makanya jadi kita berharap nanti kita juga mencari kajian-kajian tentang bagaimana cara menjaga kesehatan dokter itu bagaimana itu kita juga ada yang mengaturnya. Memang tidak mudah ya Dok menjaga kualitas dokter itu ya Dok. Menurut dokter itu tantangan terbesarnya apa sih? Ya memang kan ini negara kita ini kan luas sekali ya. Wilayah itu masing-masing punya keistimewaan yang berbeda-beda. Kan ada namanya adat, istiadat berbeda-beda. Terus dokter juga bekerja dengan fasilitas yang berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ya kan. Terus nanti ada masyarakat yang dengan gayanya belajar dari mungkin pakai AI lah, pakai Google lah segala macam ya. Kemudian dokternya juga kadang-kadang nggak ada yang nggak ikut ke sana, nggak ikut ke sini, akhirnya dia menghadapi dengan masalah yang berbeda-beda. Jadi situasi ini akan berkembang akan menjadi hal yang bukan rumit ya, ciri khas Indonesia lah ya, karena masing-masing wilayah punya berbeda-beda. Kadang-kadang kita mau pendekatan kita lihat dari udara seperti apa masalahnya. Kemudian kalau perhimpunan itu kadang-kadang ya tadi menyatukan atau mendekatkan dengan masing-masing kebanggaannya itu bagaimana. Menarik juga sih sebenarnya. Dan memang itu butuh pelan-pelan, jangan memaksa gitu ya. Ya kita berharap ini bisa diatasi dengan cara yang enak lah, yang nyaman. Ya secara adat ya gimana. Dan memang karena perkembangannya beda sekali kan. Masing-masing keilmuan melompat jauh sekali. Ada yang bisa pakai AI, ada yang bisa hanya dengan keilmuan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang butuh kerjasama yang bagus antara semua perhimpunan tadi. Jadi dalam perkembangan pesat tadi ada yang pengen ilmu sendiri. Oh ini saya yang punya sendiri itu. Nah, itu yang kita jaga, jangan sampai nanti ada yang
mengaku ini ilmu saya loh, kepada orang lain gitu istilahnya. Oh iya ya, manusia banyak Ya. ilmunya, dia pengen milik sendiri. Kadang-kadang masalah hak cipta juga perlu kita jaga juga, jangan sampai nanti ada yang kebobolan juga hak cipta orang Nah itu lain. dok, masalah hak cipta itu masalahnya tuh di keilmuan tuh apakah aturannya seperti apa tuh dok kalau Itu masalah? saya nggak terlalu mengerti masalah ini ya, karena kadang baru penelitian selesai dari hak cipta gitu ya. Iya. Itu nanti mungkin bagian hukumnya ID yang lebih mengerti gitu. Iya, mungkin bisa kita teruskan Itu juga kalau karena memang itu udah diakui hak ciptanya, kita kompetensi jaga ya. jangan sampai nanti diganggu orang lain. Iya ya, hak paten ya dok ya. Karena memang sebenarnya kalau memang nanti dari MPPK atau ID bisa bekerjasama dengan Kemenkumham menyangkut dengan hak paten itu mungkin bisa menjadi penyelesaian yang bagian dari penyelesaian ya dok ya. Ya mungkin nanti ID yang PBID yang lebih punya wewenang ke arah sana ya. Supaya tidak rebutan ya dok ya. Kita hanya kajian-kajian saja. Lakukan klaim atas haki dan paten yang udah mereka itu yang buat. berat sekali itu kan. Jadi mungkin nanti kajian kita juga nggak ke arah sana. Mungkin nanti kita serahkan ke PBID untuk bisa bikin peraturan-peraturan di bagian yang melindungi anggotanya, BHP 2A-nya itu. Iya, saya sendiri izin paten haki aja sampai 5 tahun dok, karena masih banyak yang belum beres di narasi maupun di keilmuan. Jadi kita ulangin lagi apa yang harus dimaksudkan di situ. Memang kalau perjuangan ini harus tetap survive dan harus menyelesaikan tantangan ini ya dok ya. Betul. Jadi memang kadang-kadang kita banyak berhadapan dengan hal-hal yang kayak kita dia, masalah masing-masing punya hak paten dan lain sebagainya. Nah kalau begitu kan nanti kita coba melihat kondisi seperti apa. Kita akan berkonsultasi dengan ahlinya dari BHP 2A kan yang lebih ngerti soal hukum. Iya, dok. Memang walaupun di kita ada Perda Huki, dokter yang suka yang menghukum, ya. Dengan satu ada satu ada lawyer juga. Ada banyak lawyer. Sebenarnya saya di situ juga dok. Saya juga di Perda Huki. Betul. Jadi kan ada keputusan muktamar yang paling jelas tuh bahwa anggota Perda Huki tidak boleh menuntut dokter. Ya, ini emang PR besar buat kita. Iya, jadi mungkin kita sambil lihat pelan-pelan. Iya dok. Apa harapan dokter untuk masa depan sistem profesi mutu di Indonesia itu seperti apa dok? Menjaga mutu profesi itu seperti apa dok? Jadi mungkin ini sebenarnya tugasnya para perhimpunan dokter spesialis maupun dokter umum ya. Jadi di mana mereka punya anggota yang luas, mereka punya organ yang kuat di situ untuk menjaga anggotanya. Di mana nanti mereka yang mengatur P2KB dan sebagainya. Arah ini kan agak sedikit berubah dengan adanya Undang-Undang 17. Tapi mungkin kita tetap mengandalkan para ketua perhimpunan atau perhimpunan tadi, karena mereka lebih punya data, mereka punya pengalaman untuk itu, mereka juga punya instrumen di daerahnya yang menjaga semua anggotanya, sehingga nanti kita harapkan nanti semua bisa diatasi oleh perhimpunan ada. Dimana perhimpunan dokter spesial itu orang-orang pintar semua situ kan, ahlinya situ. Ahlinya. Dan mereka lebih mengerti anggotanya, karena kayak beberapa perhimpunan bisa menangkap dokter palsu, yang ngaku sebagai spesialis apa, menangkap anggota di cabangnya, karena nggak ketemu entah ijazahnya apa segala macam. Iya, sebenarnya memang harus bekerja sama supaya menyelamatkan masyarakat juga sebenarnya kan dok. Nah itu dia yang perlu kita, apalagi sekarang eranya STR-nya seumur hidup. STR seumur hidup ya dok ya. Kalau di WMA itu seperti apa sih dok di negara lain? Nah itu yang tahu Pak Ketum. Karena saya susah di WMA saya nggak ngerti segala macam, dan semua negara pasti akan berbeda-beda soal masalah ini kan. Ya kita harus benchmarking dong ya. MPPK di Inggris misalnya gitu. Kayaknya nggak ada di MPPK. Mereka semua WMA itu kan menangkap masalah etik dan segala macamnya. Etik ya. Nah di kita bikin majelis ini hanya untuk menjaga jangan sampai ini berat sekali kerjanya untuk ngatur perhimpunannya. Supaya tidak banyak masalah ya dok ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi selama ini memang kita membutuhkan MPPK untuk menjaga marwah keprofesian kita dan bisa meningkatkan layanan pada masyarakat. Luar biasa. Kita harus terus berjuang dok ya. Bagaimana menjadi profesi yang bisa dibanggakan dan bisa menjadi andalan masyarakat Indonesia. Ya demikian dokter ini. Betul sekali. Terima kasih. Menjadi dokter bukan hanya soal lulus kuliah, tapi tentang menjalankan profesi yang mulia. Di balik seorang dokter yang profesional, ada proses panjang yang harus dijaga dan dikawal. Profesi ini dijaga bukan hanya oleh etika, tapi oleh sistem pelatihan yang menjadi kawah candra di muka. Jadilah dokter yang berdedikasi. Terus tingkatkan kompetensi agar melayani sesuai dengan standar profesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Saya Dr. Rini Yuniati pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Podcast Doc on Mic, rakyat sehat, bangsa kuat, dari ID demi negeri.